beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini. Oke, untuk akhirnya membimbing, betul, mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Saya bisa seperti ini, yang paling banyak menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allahyarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai, kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Kiai Haji Muhammad Muhlasin adalah salah satu ulama karismatik di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beliau dikenal luas sebagai tokoh Nahdlatul Ulama yang aktif dalam dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, pada masanya, Kiai Haji Muhammad Muhlasin berperan penting dalam menggerakkan organisasi dan membina umat. Di bawah kepemimpinannya, NU Balikpapan aktif dalam kegiatan keagamaan, penguatan akidah, serta aksi sosial kemanusiaan, termasuk penggalangan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana dan pandemi. Selain aktif di NU Kaltim, hingga saat ini, beliau juga terlibat dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan, serta dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah yang terletak di kilometer 15 Jalan Soekarno-Hatta Poros Balikpapan, Samarinda. Melalui pesantren dan majelis taklim, beliau konsisten menyebarkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, sejuk, dan penuh toleransi. Dengan dedikasi di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan, Kiai Haji Muhammad Muhlasin terus menjadi bagian penting dalam pembinaan umat Islam di Balikpapan dan Kalimantan Timur. Berikut kisah sang Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Ramadan Kisah Sang Kiai. Nah, saya sedang bersama dengan Kiai Mukhlasin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah di Kota Balikpapan, tepatnya berada di Jalan Sungai Wen, kilometer 15 Balikpapan Utara. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Kiai, alhamdulillah diizinkan saya berada di komplek pesantren Al-Izzah yang menurut saya luar biasa. Mungkin bisa diceritakan, ini pesantren cukup berada di pinggiran kota, di Kota Balikpapan. Ini kira-kira kapan Kiai ini Pondok Pesantren Al-Izzah ini berdiri? Ya, baik. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Izzah ini dulu berdiri pada tahun 2000. 2000. Ya, berdasarkan permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat, beserta masyarakat khususnya di lingkungan Kelurahan Karangjuang, Balikpapan Utara. Betul, ya. Oke. Nah, Kiai ini kan sebenarnya kan lahir di Blitar, Jawa Timur, Tribuner. Beliau juga alumni atau lulusan pesantren di beberapa pondok pesantren. Mungkin bisa diceritakan dulu Kiai, perjalanan Kiai dari Blitar, Jawa Timur, akhirnya kok terdampar lah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ini, Kiai. Iya. Begini. Alhamdulillah dulu memang benar saya lahir di Kota Blitar, tepatnya di satu kampung lah.
Yang kampung itu kebetulan di lingkungan pesantren. Betul, ya. Blitar kan dikenal dengan Betul. kota santri. Jadi ibarat kata kami kecil itu tumbuh memang sudah di lingkungan pesantren. Ya, otomatis orang tua mindsetnya juga anak-anaknya harus di nyantri. Di pesantren. Ya, alhamdulillah pertama saya pesantren di tempat mbah saya sendiri, pondok pesantren Hidayatul Mustafidin, itu di Kecamatan Belingi, Kabupaten Blitar. Setelah saya lulus MI, kemudian melanjutkan pesantren di pondok pesantren Raudhatul Ulum, Kencong, Pare, Kediri. Betul. Setelah itu tahun 86 oleh orang tua, kemudian dibawa merantau ke Balikpapan. Betul. Selang berapa lama kemudian, alhamdulillah ada tokoh ulama besar di Kalimantan, yaitu Allahyarham Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri. Beliau sampai akhir hayatnya menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan. Beliau mendirikan pesantren tepatnya di kilometer 19. Al-Banjari. Pondok pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Alhamdulillah saya sempat nyantri dengan beliau sampai tahun 90. Nah, setelah begitu datang ke Balikpapan, tetap di ujung-ujungnya nyantri lagi di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, sampai tahun 90. Setelah tahun 1990, kemudian saya oleh Kiai Haji Anwar Siraj, Allahyarham, sampai tahun 97. Betul. Setelah itu baru kembali ke Balikpapan. Sampai tahun 2000 bersama dengan keluarga di kilometer 10. Setelah tahun 2000, beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini. Untuk membimbing, betul, mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat, khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Betul itu. Nah, pesantren diberi nama Al-Ijah. Pondok pesantren Al-Ijah. Al-Ijah. Ya. Itu maknanya apa tuh, Kiai? Al-Ijah ini punya makna, di antaranya maknanya adalah kemuliaan. Kemudian makna lain kemenangan, harapan dan cita-cita saya beserta beberapa tokoh yang ada di lingkungan Karangjuang ini, diantaranya ada Pak Haji Mansur, ada almarhum Pak Eri Supardi, Pak Haji Sunardi, itu berharap ya ke depannya, khususnya di lingkungan sinilah, di lingkungan sini anak-anak bisa kita bimbing, bisa kita bina pendidikan-pendidikan agama, sehingga harapannya kelak menjadi generasi yang mulia, generasi yang menang, generasi yang merdeka, dengan pengetahuan tentunya agama yang kita bimbing dan kita arahkan di pondok pesantren ini. Kira-kira begitu, Mas Son. Ya. Menarik ya, artinya kan ini kan keinginan masyarakat. Betul, sampai tadi di diskusi awal itu kan masyarakat mewakafkan ya. Betul, kayak patungan lah untuk membeli lahan ini sehingga berdirilah pesantren Al-Ijah ini. Nah, tadi kan juga ini kan ibaratnya pengen membetengi. Ya kita boleh saja berarti ini ada lokalisasi yang jangan sampai masyarakat terkontaminasi, terpengaruh. Betul, ya. Kira-kira kayak. Iya, jadi memang dulu salah satunya pesantren itu berdiri di antaranya. Kebetulan memang di lingkungan Kilo 15 itu dulu ada ekslokalisasi lah ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bersih 100% lah ya. Papan bebas. Betul ya. Jadi itu semua yang mendorong tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sehingga masyarakat makanya 100%. Mulai pembebasan lahan itu 1 meternya itu dulu 5.000. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin wakaf 1 meter berarti 5.000. Kalau kepengen wakaf 2 meter ya 10.000. Begitu seterusnya.
sampai terkumpul hampir 60 juta pada waktu itu. Oh. Dari tahun di 2000-an ya? Tahun 2000-an, betul. Nah, dari situlah kemudian bermula dari itu masyarakat kemudian berpikir untuk membangun fasilitas-fasilitas gedung. Makanya ya boleh dikata bangunannya masih sederhana lah, belum dikatakan bangunan yang bagus, belum. Tapi yang penting kan fungsinya. Betul. Bahwasanya memang alhamdulillah dan cita-cita masyarakat dan kita semua alhamdulillah walaupun belum 100% minimalnya itu sudah terlaksana. Pertama kegiatan kalau di sore hari itu hampir 200-an lebih anak yang ikut kegiatan TKTPA sama Madrasah Diniyah. Kemudian di pagi harinya ada pendidikan PAUD, TK, dan ada SMK. SMK Cendekia Aliza, insya Allah pada tahun ini kita akan mendirikan SMP Cendekia Aliza. Dan kemudian kebetulan kita ini kan berdekatan dengan kampus ITK. Ya, ya. Ada beberapa mahasiswa ITK yang ikut mondok di sini, walaupun hanya beberapa lah. Nah, kemudian masyarakat umum sendiri itu setiap Ahad pagi itu mulai jam 7 sampai jam 9. Jadi ada hampir 100-an masyarakat lah yang ikut, ya istilahnya semacam majelis taklim lah, khusus untuk orang tua. Nah, Kiai, gitu. Tentu kan kita Tribunner juga pengen tahu perjalanan Kiai, suka dan dukanya. Tadi sampaikan bahwa lahir di lingkungan pesantren. Ya. Tapi kan ada anak muda nih kan ada yang justru memberontak, enggak mau nih pesantren. Nah, mungkin apakah memang masuk pesantren keinginan Kiai atau mungkin karena ya arahan orang tua dan akhirnya tentu akan ada bisa ceritakan deh suka dan dukanya dalam perjalanan menyantri lah sampai sekarang. Pastinya begini, tadi di awal saya sampaikan saya ini lahir memang di lingkungan masyarakat keluarga pesantren. Jadi ibarat kata itu bayi lahir itu yang dilihat tuh memang dunia itu hanya pesantren. Makanya ke pesantren itu suka ataupun tidak ya seolah yang kita lihat itu memang pesantren. Betul. Makanya kalau dikatakan kemauan siapa orang tua, memang lebih kemauan diri sendiri yang itu muncul dari karena situasi, karena lingkungan, tradisi, betul. Iya, sehingga menurut keluarga kami, lingkungan kami pada waktu itu, pendidikan itu ya pesantren menurut pada waktu itu ya, karena zaman kan terus selalu berubah. Ya kalau suka dukanya pesantren itu ya tergantung ya suka duka itu. Tapi kalau pesantren itu memang sedikit berbeda dengan pendidikan di luar pesantren karena semua kan diatur mulai dari waktu mau tidur sampai bangun tidur dan banyak aturan-aturan yang harus ditaati, yang semua itu tentunya para kiai, para pengasuh pesantren itu kan harapannya anak-anak yang dididik di dalam itu ya betul-betul bisa fokus untuk belajar, bisa fokus untuk ngaji. Apalagi pada zaman itu kan belum ada handphone, kemudian ya paling banter bawa radio lah, itu pun juga sembunyi-sembunyi itu sembunyi-sembunyi. Nggak ada hiburan sama sekali. Nggak ada hiburan sama sekali. Jadi ya justru mondok yang paling berat itu sekarang. Ya. Sekarang karena yang paling berat. Tantangannya sudah luar biasa. Kalau dulu mondok itu ya biasa-biasa saja. Bahkan kadang banyak anak yang merasakan lebih enak di pondok daripada di rumah, ya kan? Karena di pondok banyak teman, banyak kegiatan, dan hiburan yang di rumah juga nggak ada hiburan kalau pada tahun-tahun itu. Teman banyak, begitu kira-kira. Kiai, tentu kan tadi kan nyantri di beberapa pesantren ya, di Blitar, Kediri, Bangil, Balikpapan. Mungkin ada sosok figur Kiai atau Ustadz Kiai yang sepertinya mengena di hati dan sampai sekarang saya harus mengikuti beliau gitu. Iya, memang saya kalau mengenang guru-guru saya itu memang ya gimana ya sangat apa? Saya bisa seperti ini apa itu yang paling banyak apa itu menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allah yarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik,
yang mendampingi rohani kita. Ya. Itu kalau namanya sudah makomnya murabbi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kesederhanaannya beliau, kezuhudannya beliau, itulah yang kemudian membawa dan membentuk kepribadian saya, walaupun tentu saya menyadari tidak mungkin bisa sempurna seperti guru-guru saya, ya kan? Dengan tidak mengurangi guru-guru yang lain, karena kiai-kiai itu kan punya karakter, punya kekhasan tersendiri di antara satu sama yang lainnya, tapi saling melengkapi. Kalau Allah yarham Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri itu mendidik dalam kedisiplinan, mendidik di dalam kepemimpinan. Makanya saya ya cukup lama Mas Son untuk berkiprah di organisasi itu, mulai ketua ranting NU sampai ketua PCNO Balikpapan 2 periode, sampai sekarang menjadi Katib Suriah PBNU Kalimantan Timur. Itu salah satunya didikan dari guru-guru kami. Kira-kira begitu maksudnya. Terakhir Kiai, tentu harapan ke depan dan mungkin apa yang disampaikan kepada Tribuner umat Islam di bulan Ramadan ini, dari pengalaman Kiai mulai nyantri di beberapa tempat pesantren Kiai. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini memang kita berada di situasi zaman yang cukup berat tantangannya, utama khususnya bagi kita kaum muslimin, dengan berbagai macam dinamika dan fenomena zaman ya. Oleh karenanya tentunya tidak ada lain ya, sebagaimana pesan Rasulullah, badiru bil a'mali sholihah, ayo kita bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Oleh karena kata Rasulullah, fasatakunu fitan ka kita ilailil mutlim, sebab tantangan zamanmu itu kamu akan menghadapi berbagai mana fenomena zaman yang di situ banyaknya fitnah-fitnah yang potensinya fitnah itu akan bisa menggerus dan merusak keimanan kita. Tentu mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini juga mendidik kita, memperkuat dan menebalkan iman Islam kita untuk menghadapi tantangan zaman. Saya kira itu, Mas Son. Ya. Terima kasih sekali Kiai Mukhlasin. Demikian Tribuner, kisah sang Kiai bersama Kiai Mukhlasin, semoga menginspirasi kita semua. Jumpa lagi di kisah sang Kiai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.